Sepak terjang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa terkadang diiringi dengan kisah-kisah yang syarat dengan peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan hal gaib. Tak hanya ilmu agama yang mumpuni, tapi juga kemampuan supranatural yang terkadang tak masuk di akal. Beberapa dari para tokoh yang digelari sebagai sunan atau susuhunan itu diyakini memiliki kesaktian berupa pusaka dan ajian tertentu. Kemampuan tersebut terkadang dikisahkan sering digunakan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Lantas, seperti apa saja kisahnya? Simak sampai selesai ulasan lengkapnya berikut ini. Kesaktian Sunan Gunung Jati yang mengoperasi perut tanpa bedah. Meski dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, Sunan Gunung Jati ternyata memiliki kemampuan hebat hingga namanya terkenal ke pelosok negeri. Dalam naskah kuno Cirebon, pendakwah bernama Syekh Syarif Hidayatullah itu dikenal sebagai ahli bahasa, politik, pendidikan, militer, hingga di bidang kedokteran. Khusus di bidang kedokteran, Sunan Gunung Jati pernah memeriksa perut seorang wanita yang besar. Awalnya wanita tersebut diperkirakan hamil. Namun Sunan Gunung Jati mendeteksi bahwa itu disebabkan oleh tumor. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Tutur filolog Cirebon, Opan Rahman Hashim. Kisah Sunan Ampel yang menghidupkan Mbah Soleh. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di Kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya. Mbah Soleh disebut-sebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel. Saat Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah dan kemudian mengucapkan kata, "Seandainya ia masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih." Ucapannya itu terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali. Saat meninggal dunia, Sunan Ampel mengulangi ucapannya itu hingga 9 kali banyaknya. Kini, makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Keris pusaka Kalamunyang milik Sunan Giri yang menghancurkan pasukan Majapahit. Keris pusaka Kalamunyang milik Sunan Giri begitu masyhur lantaran digunakan untuk menghancurkan pasukan Majapahit. Saat itu ia diangkat sebagai penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak selain perannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan oleh Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar di udara. Pasukan Majapahit pun porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kalamunyang karena berputar-putar di udara untuk mengusir pasukan Majapahit. Buah aren diubah oleh Sunan Bonang menjadi emas. Sosok bernama Raden Mahdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang dipercaya sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Di luar pengetahuan agamanya yang luas, Sunan Bonang pernah membuat Raden Mas Said yang saat itu belum menjadi seorang wali terkejut setengah mati lantaran sang Sunan mampu mengubah kolang-kaling menjadi emas. Dalam sebuah kisah lainnya, Sunan Bonang pernah mengembalikan kitab-kitab seorang Brahmana asal India bernama Sakyakirti yang sempat tenggelam di lautan. Kitab yang hendak digunakan sebagai bahan berdebat soal keagamaan itu mendadak tersedot dan muncul dari lubang yang dibuat oleh Sunan Bonang. Ajian dan benda pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang memiliki kedikdayaan dan keluasan ilmunya. Beberapa peninggalannya yang masyhur di masyarakat adalah ajian Waringin Sungsang dan beberapa benda pusaka yang hingga saat ini masih dilestarikan. Ajian Waringin Sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragan yang mampu menyerap kesaktian lawan hingga habis tak tersisa. Umumnya, mereka yang dihancurkan adalah para penganut ilmu hitam yang merugikan. Untuk benda pusaka, Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan berupa rompi bernama Ontokusumo yang disebut-sebut digunakan untuk menundukkan pemimpin bangsa jin di Laut Selatan.
Kisah-kisah tersebut telah menjadi sebuah legenda tersendiri yang mengiringi perjalanan dakwah para wali di tanah Jawa. Namun, beberapa menganggap bahwa cerita penulisan sejarah Wali Songo yang ada syarat dengan bumbu-bumbu tahayul, khurafat, dan mistik. Lantas, bagaimana menurut pendapat kamu?